Baiklah, saya tambahkan. Monggo, Pak. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, karena ini berhubungan dengan perintah bangun, maka saya ulang bahwa berarti juga tidak mungkin ada perintah tidur. Jadi tidur itu memang tidak diperintah, tapi juga tidak dilarang, tapi dibatasi, ya sesuai isi ayat di Muzammil itu ya. Jadi makanya orang Islam yang pinter itu dia tidak akan berniat tidur. Jadi dia ketiduran lah namanya. Tidak ada niat tidur terus tapi ketiduran. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua, ayat ini jangan cuma dipandang sebagai ayat kias saja ya. Jadi arti tersiratnya, tapi tersuratnya juga perlu kita jadi kita harus berusaha imbang. Tidak hanya tersirat tapi tersuratnya. Seperti wasyabaka fatauhir misalnya. Ya, kita berarti pakaian kita kotor ya kita perlu kalau kita yang mencuci ya kita sendiri, tapi kalau istri ya kita ajari istri kita mau nyuci pakaian itu iling ayat iki. Ya Allah, saya ikuti petunjukmu di ayat ini ya Allah, di surat Mudatsir ayat 4. Itu. Kemudian jadi motif melaksanakan kita ini kan sudah janji sendiri. Saya sendiri iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami bakti dan hanya padamu ya Allah kami minta. Jadi kita itu janjinya seperti itu. Maka motif melakukan aktivitas apapun itu hendaknya kita usahakan ngikuti ayat. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu ngikuti petunjuk di ayat. Kalau kita mencoba pakai definisi lain, itu akhirnya kita itu dolim terhadap ayat. Beraktivitas kok tidak atas dasar mengikuti petunjuk di ayat. Itu nanti nasib kita akan seperti gambaran di surat Al-A'raf ayat berapa itu. Jadi kita jangan sampai jadi orang yang dolim terhadap ayat. Kita usahakan semua aktivitas kita itu atas dasar mengikuti petunjuk di ayat, jangan sampai tidak. Makanya kita punya bagian memang yang cuci sendiri, maka ketika akan cuci pakaian itu kita eling ayat iki Mudatsir ayat 4 ya. Jadi ini bagian tersuratnya. Karena memang di situ jelas sekali fi'il amar, perintah wasyabaka fatahir. Jadi pakaianmu bersihkanlah. Walaupun ada makna tersiratnya, itu ya juga kita pahami juga yang tadi berarti kita harus nutup aurat macam-macam ya. Jadi itu jadi kita harus berusaha imbang. Jadi saya sampaikan yang Al-A'raf ini ya, Al-A'raf yang berhubungan dengan dolim ayat. Ya. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ya. Sopai wong sing membuat ringan amal kebajikannya. Jadi kebaikannya itu akhirnya nanti dinilai Allah ringan, tidak berbobot.
Itu mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, podo-podo melakukannya kok apa pahalai nang Gusti Allah kok ringan. Ya. Penyebab amal kebaikan kita itu berbobot ringan itu karena apa? Karena bi ayatina ya delimun, kita itu sering dolim ayat, melakukan sesuatu atas dasar tidak mengikuti petunjuk di salah satu ayat. Jadi umbah-umbahe wong sing jadi cuci pakaian atau umbah-umbahe wong sing tidak atas dasar mengikuti surat Mudatsir ayat 4 itu, yang podo umbah-umbahe tapi mergo tidak atas dasar mengikuti surat Mudatsir ayat 4 ini, ya akhirnya tidak atas dasar mengikuti petunjuk Allah, jadi bobot ihsannya kurang. Akhirnya bobot kebaikannya ya kurang. Wong motifnya itu tidak atas dasar mengikuti petunjuk Allah sih. Jadi kalau kita ingin menetepi sumpah janji kita sendiri tiap Fatihah, iya kanak butuh, maka nek umba-umba pakaian, maka kita harus itu dulu. Jadi sebelum cuci pakaian kita usahakan ingat Mudatsir 4 ini, wasyabaka fatahhir. Ini salah satu contoh saja dari sekian perintah cuci pakaian. Jadi khususnya. Jadi jangan sampai kita hanya bahas tersiratnya ya, usahakan tersuratnya juga supaya kita itu keseharian kita itu keiksanan kita itu meningkat ya. Jadi ini salah satunya. Terus tadi saya secara tersiratnya juga sepakat bahwa yang namanya selimut Mudatsir ini adalah selimut yang menyebabkan orang itu segan untuk memberi peringatan. Jadi orang nek apa gak gelem atau gak wani memberi peringatan orang lain agar nanti di akhirat supaya dia tidak diadab Allah, segan memperingatkan orang, itu berarti dia masih ada selimut yang namanya Mudatsir. Kalau Muzamil itu selimut yang dapat orang itu gak melek bengi ya, senang turu di waktu malam, gak telak Al-Quran dan sebagainya, gak internalisasi Quran tadi istilahnya, untuk akhirnya dalam berbuat itu apa-apa atas dasar ngikuti petunjuk. Itu selimut Muzamil itu begitu. Jadi selimut Muzamil itu selimut yang menyebabkan kita itu dalam melakukan sesuatu kita itu tidak atas dasar mengikuti petunjuk. Itu nek selimut Muzamil. Jadi kita gak jelas kabur terhadap isi Quran, isi petunjuk-petunjuk apa, sehingga kita itu akhirnya apa-apa itu tak mangan luwe rek tak mangan ya. Mangane perkara luwe. Jadi nek wong ikut nek telak Al-Quran, ya dia ingin perintah Allah di surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi dia ketika lapar dia tidak ngomong pada Allah bahwa dia ngomong pada Allah begini, lapar. Ya Allah, kok ada tanda lapar, ya Allah, saya ikuti petunjukmu di surat Al-A'raf 31 untuk makan. Jadi akhirnya dia tingkah polanya itu ihsan terhadap Allah. Dan ada ayatnya, karena memang ihsan itu kan ibadah dengan rasa seolah-olah melihat Allah yang diibadahi dan minimal merasa dilihat Allah. Berarti di ihsan itu ada 3 hal yang harus hadir, yaitu kita sebagai yang ibadah, Allah yang kita ibadahi, sama bentuk ibadahnya, yaitu ada dalil
dalil Qur'annya. Nek gak muncul ayatnya, ya kita jadi orang yang dolim terhadap ayat. Maka nanti di surat Al-A'raf ayat 9 itu bobot kebaikannya itu kecil, ringan dinilai Allah. Tapi kalau kita ingin bobot kebaikan kita itu berbobot berat, ya karena kita harus, itu tadi caranya apa-apa atas dasar mengikuti petunjuk di salah satu ayat. Jadi kita itu betul-betul otentik apa ono ayatnya masing-masing. Jadi jangan sampai tidak ada ayatnya. Itu berarti akhirnya iya kanak butuh kita itu betul-betul. Jadi gak sembarangan ketika kita terbangun di malam hari, ngeleng surat Muzammil ayat 2 itu. Ya ayyuhal muzammil, seperti nanti kalau kita ketiduran terus enggak menjelang subuh kita bangun, kita eling, begitu ngelilir kita tidak ngangkat badan dulu kan, eling zikir karena begitu kita ngelilir itu kan langsung ingat. Nah, itu ingatan kita kepada Allah, ono contoh Rasul harus baca apa, ketika akan bangun eling Muzammil ayat 2 itu dan langsung baca apa doanya itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Maka harus begitu kita tersuratnya harus kita perhatikan juga selain tersiratnya. Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan itu saja sementara ini. Jadi intinya jangan sampai kita kebablasan hanya membahas tersuratnya tidak. Ya. Jadi justru malah yang tersuratnya itu yang akhirnya menyebabkan kita itu tingkat ihsan kita itu nampak di keseharian kita. Ya. Jadi akhirnya senang menuhankan Allah. Jadi kalau tidak seperti itu maka kita istilahnya jadi wong sing tersirat terus, gak ono tersurat. Ya, jadi semoga dengan ajakan saya untuk tidak hanya tersirat tapi juga tersuratnya, akhirnya kita ada praktek keseharian ihsan kita di hadapan Allah. Ya. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir atas tanggapannya pada pertemuan hari ini.